Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Tuna Tegar Matondang dengan NIM 2014020069 dan lalu ada Kevin Tulus dengan NIM 2014020051 dan yang terakhir ada Dorma Ulina Pasaribu dengan NIM 2014020039. Kami akan menjelaskan hasil kerja tugas besar untuk pelajaran pemrograman berorientasi objek yang telah kami buat. Pertama-tama untuk program ini terdapat beberapa file yang ada untuk menjalankannya. Contohnya seperti akun.csv dan juga pasien.csv, di mana kedua file itu akan menjadi database utama untuk program ini. Lalu juga ada sha256.cpp. Untuk itu merupakan library eksternal yang akan digunakan. Lalu ada main.cpp yang menjadi kode program ini. Di dalam akun.csv terdapat struktur ID akun, nick, nama, username, password, level akun, dan juga akun. Lalu di dalam database pasien terdapat ID pasien, ID akun, kategori penyakit, keluhan status dari pasien, tanggal pengajuan, tanggal check-in atau ketika dirawat, lalu tanggal check-out atau tanggal saat sudah sembuh, tagihan dari pasien dan tagihan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menjalankan program yang akan dijelaskan oleh ya Kevin dan juga Dorma. Silakan. Selanjutnya kami akan mempraktekkan program kami. Ini adalah tampilan awal dari program kami saat sudah dijalankan. Jadi ada dua pilihan menu, yaitu login dan registrasi. Sebagai user, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum login. Jadi kita akan memilih pilihan menu yang kedua, yaitu registrasi. Program akan meminta kita untuk memasukkan NIK, misalkan NIK kita adalah 200. Kita diminta untuk memasukkan nama lengkap, yaitu Dorma Pasaribu. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan username, misalnya username-nya adalah Dorma dan password-nya 123. Setelah itu, setelah berhasil registrasi, kita dapat login dengan memilih pilihan menu yang pertama. Kita akan diminta untuk memasukkan username terlebih dahulu. Username kita setelah registrasi tadi adalah Dorma. Dan password yang sudah kita masukkan dalam registrasi tadi, yaitu 123. Sebelumnya, setelah registrasi tadi, data kita sudah masuk ke dalam database akun. Setelah masuk ke dalam fitur pasien, ini adalah database-nya dengan ID akun yang keempat. Database-nya akan otomatis tertambah sesuai data yang sudah kita masukkan.
Pada fitur user ada 5 menu pilihan, yaitu pengajuan, cek status, tagihan, profil, dan menu untuk keluar. Apabila kita memilih menu yang pertama yaitu pengajuan, kita memasukkan pilihan menu 1. Program akan menampilkan pilihan kategori dari keluhan yang dimiliki oleh user. Ada 6 pilihan kategori yang disediakan. Misalnya kita memilih pilihan yang pertama yaitu mata. Kita memasukkan pilihan 1. Kita akan diminta untuk memasukkan keluhannya, misalkan mata memerah. Setelah itu kita diminta untuk mengonfirmasinya. Apabila iya, kita pilih 1, dan apabila tidak, kita pilih 2. Kita akan memilih yang pertama, yaitu iya. Pengajuan kita sudah berhasil ditambahkan. Data dari pengajuan tadi akan masuk ke database pasien. Kita bisa melihat pada ID akun yang ke-4 dengan ID pasien 6, terdapat keluhan mata merah yang statusnya masih dipending karena belum diproses oleh admin. Selanjutnya kita kembali lagi ke program. Pilihan menu yang kedua adalah cek status. Kita dapat memilih menu kedua. Pada pilihan menu ini, program akan mengambil data dari database pasien yang ditampilkan pada program, yaitu ada kategori, keluhan, tanggal pengajuan, dan statusnya yang masih pending. Selanjutnya, pada fitur user ini ada pilihan menu tagihan yang ketiga. Kita dapat memilih menu ketiga. Di sini belum ada tagihan karena belum diproses oleh admin. Selanjutnya ada pilihan menu profil. Kita dapat masukkan pilihan menu yang keempat. Pada pilihan menu ini, data dari database akun akan ditampilkan dalam program, dan kita dapat mengganti username atau password kita. Apabila kita ingin mengganti, kita memasukkan pilihan menu yang pertama. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan username yang baru, misalnya Dorma01. Kemudian kita diminta password yang lama 123 dan memasukkan password yang baru 12345. Setelah itu program akan menampilkan bahwa profil telah diubah, dan pada database akun hal ini akan berubah secara otomatis, di mana username-nya sudah berubah menjadi Dorma01. Selanjutnya, pilihan menu pada fitur user adalah keluar, maka kita akan memilih menu keluar yang nomor 5. Demikianlah fitur user dari program kami. Selanjutnya, teman saya Kevin akan melanjutkan untuk menu admin. Baiklah, jadi di sini kita akan masuk sebagai admin. Jadi admin itu akan dibuat secara otomatis ketika program dijalankan jika dalam akun CSP tidak terdapat akun admin. Adapun kita hanya perlu langsung login dan memasukkan username dan password yang telah ditentukan, di mana username adalah admin dan passwordnya adalah pas. Jadi di sini ada fitur-fitur yang dapat dimiliki oleh admin. Terdapat 6 fitur. Dan yang pertama, kita dapat mencek
setiap akun user yang terdaftar dalam database. Di mana yaitu yang pertama, terdapat 3 akun user dan kita dapat melakukan 3 hal. Pertama, kita dapat mencek riwayat user di mana kita menampilkan riwayat isi pasien yang telah diajukan oleh akun tersebut. Di mana jika kita melakukan menu pertama, memilih menu pertama, baru kita masukkan ID yang ingin kita cari, yaitu ID yang pertama. Akan ditampilkan dua jenis keluhan yang telah diajukan oleh pasien akun tersebut. Kemudian kita dapat mengupdate user, di mana kita dapat mengganti username, nick, dan nama. Baru kita masukkan ID yang ingin kita ganti, yaitu ID ke akun yang kedua, yaitu si Teruna. Kita masukkan ID akunnya yang ketiga. Kita masukkan nick barunya, yaitu 23456. Kemudian nama lengkapnya, Teruna Tegar. Dan username-nya yaitu Ter. Data akan berubah dan dapat kita lihat nick, nama dan username telah berubah. Yang terakhir kita dapat menghapus user, yaitu dengan memilih operasi yang ketiga. Kita pilih akun yang ingin kita hapus, yaitu akun Teruna dengan ID akun 3. Kita masukkan dan akun akan dihapus. Dapat dilihat dalam akun CSP bahwa akun Teruna telah terhapus dari database. Kemudian kita dapat kembali ke menu utama dan dapat mencek pengajuan yang telah dilakukan oleh user dengan memilih nomor 2. Di sini kita dapat melihat pengajuan yang telah dilakukan oleh teman kita tadi, si Dorma, dengan ID pasien 6 dan ID akun 4 dengan kategori mata dan keluhan mata memerah. Kita dapat menerima atau menolak keluhan tersebut. Kali ini kita akan menerima keluhannya dengan memilih opsi pertama. Kita masukkan ID pasien yaitu 6. Kemudian keluhan tersebut akan diproses dan sekarang tidak lagi terdapat keluhan. Kita dapat kembali dan kita dapat mencek user yang telah diterima dan sedang dirawat dengan memasukkan opsi ketiga. Di sini kita dapat melihat terdapat 2 pasien dan yang kedua adalah pasien yang tadi telah kita terima, yaitu dengan keluhan mata memerah. Kemudian kita dapat mencek out user jika user telah sembuh atau keluar dari rumah sakit, di mana kita dapat memilih opsi pertama dan memasukkan ID pasien yang ingin kita keluarkan, yaitu ke-6. Kemudian kita akan menambahkan tagihan user. Dalam kali ini kita dapat membuatnya 500.000. Pasien akan diberi pemberitahuan bahwa pasien telah check out. Kemudian kita dapat kembali. Dan yang terakhir kita dapat mencek user yang telah sembuh di opsi keempat. Dan di sini pasien yang tadi telah kita check out. Dan kemudian kita dapat cek pasien berdasarkan kategori di opsi kelima. Di sini diberikan beberapa pilihan. Kita akan memilih mata, jadi kita memilih opsi pertama. Di sini terdapat 2 pasien dengan kategori mata. Dan kemudian kita dapat memilih kategori lain. Kita akan memilih kategori jantung, yaitu keempat. Di sini terdapat 1 pasien yang memiliki kategori penyakit jantung. Kemudian kita dapat keluar ke menu utama. Yang terakhir kita dapat mencek tagihan oleh setiap akun. Jadi kita akan memilih opsi ke-6. Adapun 2 pasien yang belum membayar,
pasien dengan ID pasien 4 dari ID akun pertama dan ID pasien ke-6 dari akun ke-4. Kita dapat jika user telah membayar, kita dapat mengganti statusnya menjadi sudah bayar. Jadi kita dapat memilih opsi pertama dan kita masukkan ID yang ingin kita ubah, yaitu ID ke-6 untuk saat ini. Oke, jadi tagihan tersebut telah berubah menjadi statusnya telah bayar. Maka dari sini dia tidak akan lagi nampak. Kita dapat kembali ke menu utama. Kita dapat mencek di bagian pasien CSP. Di sini terdapat tadi keluhannya dan statusnya telah check out dan telah dibayar tagihannya. Terakhir kita dapat keluar dari akun admin dan kembali ke menu awal. Begitulah dari pempraktikan pemrograman ini. Sekarang kami akan menampilkan isi kode dari program tersebut. Di sini kami memiliki beberapa library, yaitu pertama IOStream untuk file in and out, ada vector, untuk vector ada SStream sebagai mengganti bentuk data, baru FStream sebagai file IO, baru ada string untuk mengatur string, ctime untuk mengatur fungsi time, dan ada library eksternal yaitu SHA-256 untuk mengatur hashing SHA-256 untuk password. Kemudian kita dapat ada data global yang berisi ID now yang digunakan untuk menyimpan ID user yang sedang login. Adapun kelas pertama yaitu kelas grafik yang berisi menu-menu untuk user dan admin. Kemudian kita masuk ke kelas akun yang berisi data dan fungsi yang berhubungan dengan database akun. Adapun data-data yang dapat disimpan dalam private yaitu data akun yang berisi bentuk dari data tersebut ada integer data akun, string nick, string nama, string username, string password, integer level untuk membedakan user dan admin, dan string buat akun atau untuk menyimpan tanggal pembuatan akun. Kemudian kita akan menyimpannya dalam bentuk vektor dalam vec akun. Kemudian dalam fungsi-fungsinya terdapat konstruktor yang akan memulai dua fungsi ini. Kemudian fungsi start akun yang digunakan untuk membaca file yang terdapat dalam akun CSP dan menyimpannya dalam vektor tersebut dan dalam struct. Kemudian ada fungsi check admin di mana fungsi ini mencek apakah akun admin ada atau tidak. Jika tidak ada, maka program akan otomatis membuat akun admin. Kemudian ada fungsi restart akun di mana ini akan mengupdate atau memperbaharui struct vektor data akun yang ada di program. Kemudian kita ada fungsi welcome word yang digunakan untuk menampilkan salam pembuka ketika masuk user login. Kemudian ada fungsi login di mana ini mencek apakah akun terdaftar atau tidak dan mencek apakah akun tersebut akun user atau akun admin. Kemudian kita ada fungsi registrasi di mana fungsi ini untuk menambahkan akun ke dalam akun CSP atau akun database. Adapun fungsi check profile untuk menampilkan isi profil dari sebuah akun yang ditampilkan di menu user. Kemudian ada fungsi ganti profil untuk mengganti username dan password dari sebuah akun digunakan dalam menu user. Kemudian ada fungsi all akun digunakan untuk menampilkan semua akun yang terdaftar dalam akun CSP. Ini terdapat dalam admin. Ada fungsi check ID user berfungsi untuk mencek apakah ID yang dimasukkan terdapat dalam akun CSP. Baru ada fungsi update user digunakan untuk mengupdate
akun, yaitu nick, string, dan username-nya terdapat dalam admin. Kemudian hapus user, di mana fungsi ini menghapus akun dari akun CSV. Kemudian kita masuk ke kelas pasien, di mana berisi data dan fungsi yang berhubungan dengan database pasien. Di sini kita terdapat dalam private struct data pasien yang berisi bentuk format data pasien, terdapat integer pasien, ID pasien, integer data ID akun, string kategori, string keluhan, status pasien, baru tanggal pengajuan, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jumlah tagihan serta status tagihannya. Kemudian terdapat vektor untuk menyimpan semua data tersebut dalam vec pasien. Baru terdapat konstruktor untuk menjalankan fungsi start pasien ketika kelas dibentuk. Kemudian ada fungsi start pasien yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam struct vektor dari pasien CSV. Kemudian ada fitur restart pasien untuk memperbarui struct vektor. Kemudian ada fitur tambah, di mana fitur ini digunakan untuk menambahkan keluhan untuk user yang mau menambahkan keluhan. Kemudian ada fitur status untuk menampilkan status keluhan yang dimiliki seorang akun. Kemudian ada fungsi tagihan untuk menampilkan tagihan yang dimiliki sebuah akun. Kemudian terdapat fungsi all pengajuan untuk menampilkan semua pengajuan yang terdapat dalam pasien CSV. Ini terdapat dalam admin. Ada cek ID pasien untuk mencek apakah ID tersebut ada dalam ID pasien CSV di file pasien CSV. Kemudian ada fitur terima pengajuan serta tolak pengajuan, berfungsi untuk menerima atau menolak pengajuan dari user. Kemudian ada fungsi all data, all dirawat, yang berfungsi untuk menampilkan semua user yang sudah diterima dan sedang dirawat. Baru ada fungsi check out user yang berfungsi sebagai mengubah status dari pasien yang sedang dirawat. Jika sudah ingin dikeluarkan, maka fungsi ini akan mengeluarkan pasien tersebut. Kemudian ada fungsi all sembuh untuk menampilkan semua pasien yang telah check out atau sembuh. Ada fungsi all tagihan untuk menampilkan semua tagihan dari user yang belum bayar. Baru ada bayar tagihan untuk mengganti status tagihan yang tadinya belum bayar menjadi sudah bayar. Baru ada fungsi reward user untuk menampilkan semua keluhan dan penyakit yang dimiliki sebuah akun. Kemudian ada fungsi kategori untuk menampilkan pasien berdasarkan kategori penyakitnya. Adapun kelas user akan dijelaskan oleh teman saya, Teruna Tegar. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelas user. Pada kelas user menginheritance 3 kelas yang tadi Kevin, yaitu kelas grafik, kelas pasien, dan juga kelas akun. Sehingga kelas user dapat mengakses fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas tersebut. Bisa dilihat di baris 741 itu berbentuk protected untuk grafik, pasien, dan akun, di mana itu menerapkan konsep enkapsulasi. Lalu pada kelas user terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu utama user. Fungsi ini menampilkan tampilan utama untuk menu user dan juga tempat inputan data untuk menggunakan fitur-fitur pada. Selanjutnya ada fungsi pengajuan. Pada fungsi pengajuan, seorang user ini akan memasukkan inputan kategori dari penyakitnya,
dan juga memasukkan keluhan yang diderita oleh user atau pasien tersebut. Lalu setelah itu, sebelum itu pada saat sudah melakukan input ke kategori penyakitnya, seorang user melakukan konfirmasi keluhan dan kategori penyakitnya tersebut. Lalu ada juga pada fungsi profile akan menampilkan profile dari user tersebut dan juga memanggil fungsi untuk mengubah data dari profile user yang sedang login tersebut dengan memasukkan username baru, password lama, dan password baru yang akan digunakan. Lalu setelah itu terdapat kelas admin. Kelas admin menginheritance kelas user. Sehingga pada saat kelas admin menginheritance kelas user yang sudah menginheritance 3 fungsi sebelumnya, 3 kelas sebelumnya, kelas admin dapat 3 kelas yang sebelumnya juga, yaitu kelas grafik, kelas pasien, dan juga kelas akun. Kita masuk ke fungsi-fungsi dari kelas admin. Yang pertama itu ada fungsi utama admin. Pada fungsi ini akan menampilkan menu-menu utama atau fitur-fitur utama dari admin dan juga menjadi tempat inputan admin menggunakan fiturnya. Lalu setelah itu terdapat fungsi check user. Pada fungsi check user akan memanggil fungsi all akun yang terdapat dalam database dalam kelas akun dan juga menampilkan data-data akun yang telah terdaftar di dalam database, yaitu akun.csv. Pada fungsi ini juga dapat mengubah data yang ada pada user. Contohnya mengubah nick, nama lengkap, dan juga username. Pada fungsi ini juga dapat menghapus user, yaitu bisa dilihat pada baris 1010 untuk menghapus user. Fungsi untuk menghapus user. Lalu ada fungsi cek pengajuan. Pada fungsi cek pengajuan akan menampilkan semua pengajuan yang telah dibuat oleh user atau pasien. Dan juga admin di sini dapat menerima atau menolak pengajuan yang dibuat user tersebut. Lalu terdapat fungsi cek dirawat. Fungsi ini menampilkan user atau pasien yang telah diterima pengajuannya oleh admin, di mana akan menampilkan data-data yang terdapat pada database pasien.csv. Pada menu ini melakukan check out pada pasien yang sedang dirawat dan juga memasukkan tagihan pembayarannya. Lalu ada fungsi cek kategori. Fungsi ini menampilkan kategori-kategori penyakit untuk melihat pasien-pasien yang mengidap penyakit sesuai kategorinya. Lalu terdapat cek tagihan. Nah, pada cek tagihan ini akan ditampilkan tagihan-tagihan dari pasien yang belum melakukan pembayaran atau belum lunas. Dan pada fungsi ini dapat mengubah status dari belum bayar menjadi bayar pada database. Lalu ada class out. Class out ini menginheritance class admin. Lalu terdapat fungsi menu login untuk mengecek apakah yang login itu seorang user ataukah admin. Lalu terdapat menu registrasi untuk melakukan registrasi. Lalu ada class init yang menginheritance class out. Kelas ini
memiliki satu fungsi, yaitu fungsi login registrasi. Fungsi ini untuk menampilkan tampilan pertama kali apakah ingin login atau registrasi pada program yang sedang dijalankan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang program kami ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada salah kata, kami tutup. Selamat sore. Terima kasih.